Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dengan saya Bung Ropan. Semoga teman-teman bersama keluarga baik-baik saja, tetap semangat. Tim Indonesia besok akan bertarung melawan Myanmar di Yangon. Pertandingan pertama di grup B Piala Asia atau Asian Cup yang sebelumnya bernama AFF. Semua pemain sudah fokus, ya, tidak ada masalah, dan itu yang diungkapkan oleh Pak Manajer Pak Sumarji bahwa pemain sekarang sudah siap tempur. Namun kita belum tahu apa yang akan diinginkan oleh sang pelatih Sintayong untuk menerapkan racikan dengan pola dia, apakah 3-4-3 atau pola lainnya akan dia kembangkan, dan siapa starting 11 yang dimainkan. Nah, saya coba untuk bisa melihat di sini ketika Justin Hubner dan Ivar Jenner tidak tersedia, yang tadinya kan coba dipanggil, PSSI mengirim surat. Namun pemain abroad yang tersedia itu adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan terakhir adalah Rafael Struijk. Jadi samping tentunya ada Ronald Kuate yang juga ikut didatangkan. Tapi saya lihat memang ada hasil yang hilang di sini di saat Ivar tidak ada dan Justin Hubner. Makanya kan STY itu mati-matian ingin mendatangkan dua pemain ini. Dia tahu persis dengan kedatangan dua pemain ini akan menjadi keseimbangan di tengah dan di belakang itu kuat. Nah, ketika mereka tidak bisa dilepas oleh klub karena mungkin ada benturan dengan jadwal yang ketat dan juga ini tidak di dalam naungan jadwal yang resmi dari FIFA Matchday, maka STY sudah harus melupakan itu, mencari pemain-pemain yang pas untuk bisa menjaga keseimbangan ini. Walaupun saya bilang memang hilang. Ya. Kalau ada Justin Hubner yang di belakang, artinya tidak akan begitu berat tugas yang akan disandang oleh Muhammad Ferrari. Ini salah satu pemain senior juga yang selalu ikut dipanggil oleh STY ke beberapa event ya di laga tim senior, termasuk di pra Piala Dunia. Di grup C Ferrari ada namanya ya, walaupun dia menjadi pemain cadangan. Sekarang di belakang itu tinggal yang diandalkan adalah Ferrari. Ada pemain-pemain lain memang, misalnya kalau bermainan 3 back mungkin ada Kadek Arel, ada Robi Darwis yang bisa dimainkan, Kakang Rudianto, Sultan Saki yang bisa diputar-putar. Tapi ini akan membuat bahwa Ferrari punya tugas berat. Kalau Ferrari cedera, itu akan lebih berbahaya buat kita. Nah, lain halnya di mata STY bahwa kalau Justin Hubner ada, ini akan kuat untuk saling membantu sehingga beban bagi Ferrari itu tidak begitu dia harus pikul sendiri untuk bisa bertarung, walaupun ada anak-anak muda yang juga punya semangat juang yang tinggi seperti Kadek ya, bermain sangat baik. Tapi alangkah indahnya dan alangkah bagusnya kalau di sana ada sosok seperti ya pemain yang sering dijuluki ya dalam tanda kutip si preman ini, Justin Hubner. Nah, itu yang agak membuat memang kita sulit ya, kalau bisa dikatakan ini kan laga-laga yang tidak mudah. Semua tim kuat, tidak boleh menganggap enteng, apalagi pertandingan pertama melawan Myanmar. Mereka sebagai tuan rumah, mereka berambisi untuk mengalahkan Indonesia, itu pasti ya, karena mereka dengan mengalahkan Indonesia peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya terbuka. Nah, kita yang menjadi tantangan STY yang punya pertaruhan besar untuk menyelesaikan laga pertama ini dengan baik dan positif. Nah, dengan tidak ada Justin Hubner, maka ya harus berjalan terus. 24 pemain sudah diputuskan, dan di belakang memang agak mengkhawatirkan buat saya ya. Tidak sekuat kalau ada Justin Hubner. Kita bergeser ke tengah. Ivar itu juga menjadi keping yang sangat luar biasa diharapkan oleh STY. Ya, kalau dia ada, keseimbangan ini yang akan terasa kuat ya, dengan Ivar dan juga dengan Arkan Fikri akan bermain di sana. Kedalaman ini bagus. Nah, di depan mereka berdua ini ada Marcelino kan, akan saling bahu-membahu yang menjadi kekuatan bagi tim kita. Dengan tidak ada Ivar, STY harus memutar otak lagi ya. Ketika Ivar tidak tersedia, jadi Arkan Fikri dengan siapa yang akan dimainkan di sana ya, apakah Afrianto Niko yang akan bermain di situ, atau Victor Detan, atau dengan Sanadin Faris ya. Saya lebih cenderung dengan Sanadin Faris. Atau ada satu cara yang dia bisa lakukan dengan Robi Darwis yang dia taruh untuk sebagai duanya kuat di dalam bertahan ya, di dalam hal untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan yang kuat, yang serangan balik dari lawan. Karena Robi Darwis kan pemain bertahan yang bagus ya, ini bisa saja opsi ini yang bisa diambil ya. Kalau untuk di posisi yang saat ini kalau tanpa Robi Darwis, saya pikir Sanadin Faris yang bisa dimaksimalkan oleh STY, mendampingi
Arkan Fikri. Dan lain halnya kalau ada Ivar yang ada di sana, Arkan Fikri juga akan lebih tenang untuk bisa bermain, dan itu memang yang kita tunggu tadinya di awal sebelum Ivar tidak ada. Makanya STY sekarang tuh terus berpikir keras siapa pemain yang kira-kira bisa dia andalkan di posisi ini, karena ini kan posisi tengah yang sangat krusial, ini vital buat tim manapun, termasuk buat tim kita ya. Karena stok yang ada itu memang terbatas, seakan-akan bahwa starting 11 kita saat ini adalah mungkin saja starting 11 terbaik yang ada di saat nggak ada Ivar dan Justin Hubner, memang oke. Tapi yang datang dari bench itu yang tidak seimbang. Kalau Arkan Fikri cedera, siapa yang akan masuk untuk mengisi ini? Ya ini. Kalau ada Ivar kan enak gitu, saling mengisi. Jadi makanya sekarang juga harus berpikir keras. Kalau Marcelino mengalami masalah, siapa yang mengisi Marcelino? Tidak ada. Sulit untuk bisa mengantisipasi dan semua ini. Atau Arhan, ya kalau Arhan di kiri kan masih mungkin bisa diisi oleh Donitri yang bisa ada di sana. Ya, tetapi memang posisi Arhan ini yang diandalkan. Ya, dalam lemparan-lemparan bola ke dalam itu akan menjadi sesuatu yang ada kelebihan buat kita dengan ada sosok Arhan yang ada. Nah, di kanan ada Asnawi Mangku Alam, dan Asnawi pasti resmi ditunjuk sebagai kapten kesebelasan tentunya. Kalau tidak ada Asnawi pasti ada Ferrari. Ya, ketika sama terlihat dalam uji coba melawan Bali United yang pada tanggal 3 yang lalu itu ada Ferrari di sana. Nah, sekarang Asnawi yang akan tampil sebagai pemain yang paling diseniorkan saat ini di tim STY ya, karena dia 25 tahun. Wajar kalau dia bisa menjadi kapten kesebelasan. Ya. Ya, kemudian kita bisa melihat di depan itu ya tersedia ya ada bisa dengan Rafael Struijk atau Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, itu menjadi urusan bagi STY. Tapi yang saya bicara sekarang adalah dua posisi yang memang hilang di saat Ivar tidak ada dan juga dengan Justin Hubner tidak ada. Makanya untuk masih ada, wajar kalau ada yang meragukan bahwa apakah ini bisa ke final. Nah itu yang menjadi tanya. Lain halnya kalau misalnya Ivar dan Justin Hubner ada, wah kita sangat pede, sangat yakin untuk bisa lolos ke semifinal dan juga final ya, sambil kita berhitung di final untuk bisa menjadi juara. Nah makanya sekarang itu akan kita lihat ya, kalau bergeser dari target yang ada saat ini yang penting lolos dulu ke semifinal, lolos fase grupnya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ya pemain-pemain harus berjuang, dukungan yang kuat dari masyarakat Indonesia, netizen untuk terus ya, kalah menang tetap Indonesia. Tapi yang kita harapkan di sini adalah permainan terbaik tentunya disuguhkan oleh STY adalah satu hal yang bagus. Nah, kita akan melihat dalam laga pertama dengan Myanmar ini. Ya, karena Myanmar yang menurut pelatih mereka, ya, Myo Laing Win ini, mereka sudah siap tempur untuk bisa mengalahkan Indonesia. Nah, ketika mereka siap tempur, kita juga harus siap tempur mengalahkan mereka. Ya, semoga STY bisa mendapatkan pemain-pemain yang bisa untuk dia andalkan, terutama di dua sisi ini. Tengah, posisinya Ivar dan posisinya Justin Hubner. Ini yang harus dia temukan di dalam bagaimana menjaga keseimbangan di dua lini ini yang saya pikir ini memang vital. Ya semoga ya, Ferrari itu baik-baik saja terus dari satu pertandingan lainnya, karena akan sangat sulit kalau dia tidak ada. Demikian juga di tengah, jika Arkan Fikri tidak ada, ini akan repot ya. Atau Marcelino tidak ada, akan sulit karena Marcelino akan ditugaskan untuk naik turun, untuk bisa membantu serangan ketika kita membuild up serangan atau dalam masa transisi permainan dari bertahan ke menyerang ya, kemudian menyerang ke bertahan. Jadi itu yang kita akan nantikan sama-sama teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja info sampai besok bagaimana formasi apa yang kemungkinan dimainkan oleh STY melawan Myanmar, dan kemungkinan prediksi starting 11 yang benar-benar sudah dipikirkan oleh STY, karena STY yang menentukan semuanya. Dia sebagai pelatih yang bertanggung jawab tentunya dengan apa yang dia inginkan di Piala ASEAN ini untuk tim Indonesia. Dengan saya Bung Ropan, ciao.